kaget, gue kira kameranya Panji dulu baru ke gue. Tadi kita siaran bareng, nggak bareng sih tektokan. Sekarang siaran bareng lagi ya. Tektokan lagi ya. Ini Tapi gara-gara yang cewek nggak ada nih. sorry malam ini. Tapi sekarang tantangannya 2 kali berarti lo. Tantangan 2 kali. 2 kali dong. Ya enak banget, gue juga mau opening dong kalau gitu. Enggak, ini nggak dihitung. Ya nanggung lah kalau gitu, minta tanda tangan. Mumpung cewek-cewek lagi pada 17-an, terus juga si Nesa kemarin lagi memadu kasih sama tarung derajat. Oh iya. Kemarin kan fotonya tuh ada tuh, Iya. kepak sayap kebinekaan kan kemarin tuh keren banget warna merah. Calon itu. Calon ya. Gue Juga mau lomba hari ini sama Niko, putih dan merah hari ini, cocok banget ya. Sesuai dong Milan merah. Lu kan biru Inter, merah enggak. Enggak ya, kan gue ada putihnya. Iya. Inter padahal nggak ada putihnya, tapi nyambungin aja Pak. Ini karena dari tadi dari Depdagri, Ji. Oh iya, Nyambung. Indonesia ya. Indonesia. Semangat. Menyambut Liga Italia juga. Oh Kaki kita iya. juga merah juga gitu. Pokoknya Itu dia. merdeka buat Indonesia. Merdeka! Itu dia kemerdekaan ke tahun ke-76. Tapi yang pasti sekali lagi kita ada di sini berkat GeForce. Om Mitch, silakan. Pas mode moving otomotif pas. Lokal produk Indonesia, punya pabrik sendiri Indonesia. Kenapa gue yang ngejelasin harusnya lu kan? Ini di skripnya juga elu. Kagak. Ini lihat nih baca nih. Tapi yang pasti GeForce, kalian bisa cek langsung Instagramnya @geforce_id. Kalau mau tahu lebih banyak cek di Instagramnya. Dan kalau kalian mau beli atau mau lihat ada promo apa enggaknya bisa cek di e-commerce kesayangan kalian. Ada di Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia. Dan Blibli. pokoknya kesayangan kalian tinggal kalian pilih mau yang di mana. Ada juga program beli sekarang, pasang nanti kapan saja dan di mana saja. Mantul, pakai GeForce. Untuk kendaraan kamu yang lebih prima dengan GeForce. Oke. Alright. Ini sekarang juga, hari ini ada si GeForce juga sedang mengadakan lomba review produk GeForce berhadiah total 9,5 juta. Oh, gue tahu tuh. Untuk Jadi video kita yang paling menarik. bikin produk, review produk kan. Oh, gitu. Ide yang terbaik dapat hadiah itu kan. Gue ini dia pasti Tahu ikut gua. yang gini-ginian yang Ikut gua. yang gratis-gratisan terus Karena gue punya bermodalkan toko hadiah. aki, gue punya toko aki, Klen. Oh iya. Gitu. Kapan lagi nge-review produk dapat 9 juta kan. Lumayan. Itu makanya pantengin terus Instagramnya GeForce kalau kalian mau ngikutin ada review produk itu dan hadiah total 9,5 juta. Amin, semoga gue menang ya. Oke, dan sekarang ada challenge apa nih Gi? Katanya ada challenge hari ini kita. Nggak ada challenge. Challenge dong. Oh, ada challenge ya. Gimana? Biasanya lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk. Ini kan mumpung lagi 17-an kita ada challenge ya. Mungkin challenge-nya bukan kayak ya gitulah tiket New York tuh bola. kayaknya ngadi-ngadi lah kalau tiket New York biarin aja Hanif yang bego kan. Atau mungkin kalau Bung Harpa ya emang kaya CEO ini itu Iya, ya ngeri wajar kalau dia tantangan tiket New York. Iya, Kalau kita challenge-nya ya dari ini aja Oke, dari Mimin. silakan Ibu produser. Challenge-nya nih. Di 5 pertandingan pertama Serie A lebih unggul mana? Inter apa AC Milan? Silakan. Ya Inter dong. Nggak mungkin. Mendingan langsung aja finish akhir musim Inter sama Milan. Sini salaman dulu. Ya pertama Milan. Kenapa Inter dulu jangan Milan Oh iya dulu? deh Inter ya, karena Inter so far ya paling kehilangan Lukaku sama Hakimi. Kemarin lihat dari uji cobanya nggak begitu terlalu kelihatan ngedropnya lah, walaupun pelatihnya baru. Terus juga kemarin Hakimi udah ada penggantinya Dumfries. Terus juga Dumfries Lukaku dari udah PSG. digantikan sama Zeko. Intinya kalau dari penggantinya sebenarnya udah lumayan ada yang bisa menambal itu. Kalau dari si sektor lainnya kan semuanya hampir Niko sama. sekarang, Niko. Oke, kalau Kenapa Milan sih gue yakin karena kemarin pembelian si Giroud sudah menunjukkan ya dari 4 laga 3 gol nyetak. Oke, kemudian pelatihnya juga masih sama, arsiteknya dibandingin Inter. Jadi sudah tahu lah kerangka besarnya kekurangannya seperti apa. Cuma butuh beberapa pemain lagi. Florenzi tinggal nunggu deal. Kemudian butuh Adli juga nunggu resmi. Kemudian di laga coba lawan Real Madrid seri, Panathinaikos menang. Jadi gue masih ada harapan walaupun secara skuad kedalaman harganya jauh di bawah Inter karena Inter bakal ada yang dijual lagi untuk menyumbangkan neraca keuangan Ji gitu. Lu jangan percaya sama pelatih baru. Bener. Itu baru uji coba Ji. Kalau di mana-mana- percaya sama Milan edisi ketika menjual Ibra sama Thiago Silva. Musim kedua oke, ketika ada Balotelli sama El Shaarawy jeblok abis itu. Benar. Kalau di mana-mana tim-tim katanya pada ngetawain Giroud, ini pada bilang ini yakin banget ada Giroud. Mantap, emang AC Milan kualitasnya sekarang udah menurun yakin. ya kan membanggakan Giroud. Tapi kita lihat
Giroud sebenarnya striker bagus, tapi ya Nah, gue lihat udah. kalau misalkan Milan udah menumpukan pada seorang Giroud, artinya memang sudah desperate antara nggak punya duit atau memang ya emang nggak ada yang mau ke sana. Oke, tapi menurut Daripada kalian ntar Lautaro bakal dijebelin sama nggak apa Tottenham Hotspur. Arsenal? Nggak mungkin. Bukan. Spurs. Oke, menurut kalian Jebret Tim siapa yang analisa lebih benar? Apakah setuju sama Niko atau setuju sama gua nanti Milan, dalam 5 pertandingan Forza pertama Milan. lebih bagus Inter atau Jangan AC percaya Milan? sama pelatih baru, bahaya ya. Lihat aja nih bursa transfer masih ada, bakal ada penjualan dari Inter karena ya itu butuh neraca keuangan. Jangan lihat uji coba. Lu Donnarumma nggak ada. Nah. Hakan Calhanoglu cabut. Nah, ke Inter kan. Terus juga si siapa Hak juga cabut. Ya wajar lu bisa beli pemain yang murah-murah juga Giroud. Udah. Dengan harga 0 ya free transfer. Kalau Iya. kalau Inter ngejual pemain, wah gila Lukaku sama si Hakimi. Bayangin tuh di total hampir 2 triliun. Iya, kan Tapi lihat itu pelan-pelan. Buat nama tahu kan? Lukaku itu pundi golnya Inter. Ini, tolong. Nggak ada Lukaku ngedrop. Men, Gila, Om Nijo jangan nggak dibayar. percaya sama laga uji coba. Selamat datang di Stella Bola Raga. Ram. Jumpa lagi bersama saya Popon Nyisir. Main Messi ke Arsenal mau ngapain? Main di Liga nggak ada di mana-mana, cuma fokus Liga Inggris kalian. Lagian kalau Arsenal beli Messi, semua pemainnya dijual. Untuk gaji Messi. Messi di Arsenal berdua sama Ko Justin. Ini gue nggak setuju karena yang namanya supporter pasti ada yang rusuh. Jangankan Indonesia, nih di Euro kemarin pas final supporter Inggris rusuh banget tuh. Bener. Pas kalah, masa bikin petisi pengen tanding ulang. Klub Indonesia, kasihan Messi kalau ke klub Indonesia. Begitu nyampe deal dia salah satu klub, posting foto di Instagram. Komennya nanti dari pemain lain kelas kakak. Ini gue tutup Itu dia stand up bola raga bersama Ate sang juara 3 Suci 9 ya. Masih bersama host kesayangan kita Oki Rengga dan juga Popon Kerok yang habis juara kompetisi di YouTube tapi belum bagi-bagi hadiahnya ke kita ya. Oke, dan sekarang sudah bersama duo senior. Aduh, gue kalau ngeliat dua senior ini gue sedih gitu ya. Satu fans Arsenal, satu fans Tottenham Hotspur. Satu lagi Inter juga sedih. Inter juara Pak. Bapak kemarin peringkat berapa tahun lalu? Buku baru. Bentar, tapi cek suara Bang Min. Bang Min kayaknya suaranya masih belum kedengeran coba. Agak keras Bang Min. Udah on ya Bang Min. Sengaja deh kayak mau ngomongin Inter terus. Kita sabotase. Tapi yang pasti tadi Niko ngomong kelamaan sampai harus dipotong. Orang kalau di Giran suruh ngomong nggak bisa ngomong, Giran ngomong malah ngomong terus. Oke. Tapi sekali lagi Dirgahayu Indonesia ke-76 gimana harapannya Mas Gita untuk Indonesia ini? Ya, maju semuanya ya, terutama sepak bolanya harus maju. Maju itu bukan cuma sekedar lolos, bukan cuma sekedar menang, tapi juga perubahan di mana semua orang yang bermain di sepak bola, apapun itu pemain ataupun itu media-media yang lainnya, mendapatkan keuntungan dari sepak bola. Itu dia harapannya Mas Gita. Sebenarnya kita sambil nunggu juga Bung Ben biar suara. Iya, udah. Di Oke. mood ternyata lo sama lu Ji. Inter nih gara-gara. Gua sabotase karena fans dari tim papan tengah jadi. Oke, nah ini bercanda. Ini kita lagi rame mungkin sedikit angin segar buat fans Arsenal karena Ada yang ingin segera Arsenal. ya kan lagi ada lagi ada ya lagi segar-segar Fata Morgana gitu lah kayak lagi di oase di Fata Morgana di gurun pasir. Ada isu soal Coutinho yang kabarnya bakal kemungkinan bisa dibarter sama Aubameyang. Ini katanya agennya kan memang sama. Jadi dengan kemungkinan gimana sih kalau buat Auba sih ini? Wah ini pintu keluar yang sangat bagus gitu kan buat Auba. Tapi buat Coutinho apakah ini is a good deal buat dia dari sisi gajinya, dari sisi opportunity-nya? Menurut kalian gimana? Menurut Bung kita dulu sebagai fans Arsenal. Kalau buat Auba sih gue bilang ya ada semacam nggak cocokan ya dengan Arteta akhir-akhir ini. Jadi gue pikir itu sebuah keuntungan juga buat Auba bahwa dia keluar dari sebuah tempat di mana dia merasa tidak nyaman nggak dalam setahun terakhir ini, dalam beberapa minggu terakhir menuju musim kompetisi ini. Jadi gue pikir ya oke, tapi buat Coutinho yang jelas bahwa dia bisa kalau dia sehat, setidaknya dia akan punya kesempatan untuk main di Eropa, di UEFA Champions League. Ya. Justru ini nggak main sama sekali ya, bahkan di Conference League pun nggak main. Jadi gue pikir ini sebuah kerugian di samping mungkin gaji yang turun atau segala macam nantinya. Auba juga tidak menutup kemungkinan ya, katanya kan dia bersedia menurunkan gajinya sebesar $2 juta dalam satu musim. Jadi gue pikir secara
finansial mungkin dia kekurangan, tapi secara kesempatan bermain di Eropa ya dia cukup tinggi. Mantap banget ya, optimis banget ya kalau. Tapi kalau dari kalau Bung Ben ini melihat isu barter ini suatu hal yang realistis apa nggak? Karena kan dua-duanya yang pertama ya mungkin dari Coutinho ke Arsenal kayaknya suatu hal yang downgrade kalau kata orang-orang kan. Terus juga kalau kata dan Gini juga Ji, kalau gue 2 tahun lalu kan Coutinho juara champion. Masa Iya. dia mau sih main nggak di juara champion, nggak main di champion itu Iya, kan pertanyaan. Di benar. Eropa dia nggak main di champion nanti. Iya. Weekend dia ngapain gitu kan? Terus ditambah juga Barcelona kalau soal barter Ji, itu dia nggak pernah sukses. Oh, iya kayak kemarin terakhir Kilisan, Neto, terus Deco. Pjanic sama si Arthur ya. Iya, itu juga nggak pernah Barter. sukses. Nah ini kan sekarang bakal ada Saul Niguez ya rencananya sama Griezmann, ada agenda lagi. Nah ini juga ada agenda lagi. Sebenarnya ini tawar-tawarannya gaya Barcelona sebenarnya. Dia menawar-nawarkan pemain yang paling tinggi karena kemarin kan sebelum akhirnya Messi turunin gaji, ya kan? Kan sempat turunin gaji itu dari 600 jadi 250. Kelihatan Bela semua full. tuh. Rata-ratanya jadi ada Griezmann, terus ada Coutinho yang gajinya itu di atas dari 200. Nah akhirnya dia nawar-nawarin dan ya ini kan karena media aja nih yang kompor-komporin. Tapi kalau jujur, gue sih pesimis ya Coutinho bakal mau karena ya nggak main di Eropa tuh PR banget. Apalagi kan dia mau rencana Qatar 2022 kan. Ya itu Qatar 2022 yang mungkin bisa jadi pemicu dia pindah. Kenapa? Dia harus banyak menit bermain kan untuk dipanggil oleh Seleção nantinya. Tapi kalau kita di Barcelona, gue nggak yakin dia punya banyak menit. Karena bermain. nomornya udah diambil orang kan Iya, sama Reymanac itu kan. Terus kalau kita bicara kalau dia di Arsenal kan kemungkinan bermainnya kalau dia nggak cedera ya akan sangat tinggi ya. Dia dengan pemain-pemain yang ada di Arsenal sekarang dia kan bisa dihitung high dibandingkan dengan mediocre-nya Arsenal sekarang. Jadi kalau gue pikir mungkin itu pemikirannya, tapi gue rasa juga enggak ya karena kenapa dipanggil tim nasional kan pilihan opsi nantinya dia sudah bisa udah pernah merasakannya. Tapi kalau dia punya pemikiran seperti itu ya mungkin aja dia berpikir bahwa 2022 kan tinggal berapa? 18 bulan lagi, ya kenapa enggak gitu loh. Tapi Mas kita yakin dengan gaya main Coutinho cocok sama gaya main Arteta kalau masih bertahan karena kita lihat dia kan tipikal pemain yang suka dribbling, main skill dan juga suka ngedelay tempo permainan dan juga tipikal yang bukan ngebantu pertahanan ketika dalam keadaan transisi pertahanan ini apakah cocok sama gaya main Arteta? Nggak membantu pertahanan itu yang akan menjadi kendala karena gimana pun Arsenal kan selalu Arteta nyuruh untuk semua pemain mencoba untuk bertahan ya. Tapi ada satu mungkin yang disenangi oleh Coutinho adalah bahwa dia kan juga senang ya menunggu bola dari belakang untuk permainan gaya Arteta itu yang mungkin akan jalan. Tapi juga gue nggak yakin akan dengan cepat dia bisa beradaptasi. Gimana kalau Bung Ben melihat Coutinho kan ketika dia ditaruh di nomor 10 otomatis bakal membunuh perannya Smith Rowe di sana kan. Mungkin ada peran lain yang bisa dimainkan kayak salah satunya mungkin nomor 7 atau nomor sisi kiri ya kan dia memang dulu di Liverpool mainnya juga agak melebar ke kiri dan juga cut inside kan. Kalau menurut Bung Ben kemungkinan posisi apa yang akan paling cocok di Arsenal kalaupun dipaksakan ada? Derby prestisius kemarin London ya, Brentford lawan Arsenal itu juga membuktikan. Ya, Prestisius. Gue pikir dia mau ngomongin week 6, week 1 Prestisius di Balogun, Championship. posisi Balogun kan cuman bertahan di menit babak kedua lebih dikit ya kan, Iya. sebelum akhirnya masuk Sako ya, Saka ya, Saka. Nah, Saka akhirnya masuk. Nah itu membuktikan memang perlu nih posisi-posisi itu karena kalau dilihat pertandingan-pertandingan 2 musim lalu lah terakhir dia juara champion, itu Coutinho memang kalau gue yang ngelihatnya false nine-nya itu penting. Nah gue nggak mau terlalu dalam soal taktik dan strategi gitu ya, tapi gue lihat secara statistik ketika dia dibiarkan bebas, Coutinho jauh lebih impresif. Tapi lagi-lagi Arsenal musim lalu kan 4 Brazil. Betul ya Mas Gita? Ya, betul. Dan sukses gitu loh ada di peringkat ke 8. Itu jadi kayaknya itu PR mengumpulkan Siapa? mengumpulkan pemain dari Amerika Latin dan dia berkelompok loh jadinya. Jadi gue lebih senang sih melihat hal-hal yang di luar lapangan. Justru itu tanda-tanda kehancuran ketika berkelompok. Itulah indahnya sepak bola dan Tapi nggak dan sukses disyukuri sebenarnya. oleh 19 manajer klub yang lain gitu. Arteta tolong disupport Bentar, gitu. ini harus patut dicatat kalau Bung Mel itu fans Spurs. Jadi memang mengharapkan tanda-tanda kehancuran Arsenal kan. Dia bilang sukses padahal dia ya itu tadi Willian sukses enggak juga. David Luiz beberapa pertandingan iya, tapi kan yang lain enggak. Jadi kalau gue pikir Bahaya loh itu. Tapi ini cepet-cepetan jadi artinya kalau swap itu nggak cepet terjadi kan Arsenal juga katanya ngincer Odegaard ya, akan dilepas oleh Real Madrid ya. Artinya kalau Odegaard udah dapat ya nggak perlu Coutinho juga gitu loh jadinya ya tetap aja Auba gimana pun di Arsenal kan
Ya, tahun lalu kan cuma 10 gol ya, 15 gol di semua pertandingan. 15 gol, betul. Ya, tetap namanya double digit. Oke. Ya. Kalau nggak ada Odegaard, Arsenal mungkin ada di posisi 15, kemarin di 8. jadinya. Oke. Tapi kalau boleh milih, mendingan Odegaard apa Coutinho? Kalau melihat dia udah in sama Arsenal dan faktor cedera yang sering, gue pikir Odegaard ya. dia. Kalau Posisinya beda kalau menurut Ya, gua. Oke. tapi bisa sama ya artinya. Bisa sama juga nomor 10 bisa. Tapi kan? terlalu dipaksakan. Siapa Ini kan yang dipaksakan? ini akan Coutinho yang Coutinho. dipaksakan. Odegaard ini kan bakal jadi pengangkut airnya lah. Ya. Dan peran itu kan nggak mungkin untuk gantiin Lacazette dan Auba nggak mungkin. Bebannya terlalu berat gitu Buat loh. gantiin Smith Rowe kan mungkin di nomor 10. Nah ya, itu di belakang dia, striker, kalau kan? jadi Enhinen iya, tapi kalau ngangkat satu tim perannya dari Odegaard terlalu berat. Makanya Auba mungkin penggantinya adalah Coutinho paling real. Cuman masalah pertanyaannya adalah Coutinho mau apa enggak itu loh. Nah, Itu ini, PR-nya. Ini kalau kalian, menurut kalian, ini Coutinho kenapa bahkan harus Arsenal gitu ya? Nggak ada tim besar yang lebih tertarik sama dia? Apakah memang udah nggak laku secara pasaran dari sisi kualitas maupun gajinya? Atau menurut kalian emang Coutinho sebenarnya ya emang kemarin nggak beruntung aja, ada di waktu yang nggak beruntung, di tim yang juga nggak pakai dia, ganti-ganti pelatih mulu. Kombinasi ya kalau gue bilangnya gaji kegedean iya. Oke. Faktor cedera kan juga sering dia. Iya, itu benar. yang gue pikir klub-klub gede juga ya buat rotasi, ya ntar nggak bisa dipakai lagi. Iya. Arsenal biar gimana pun kan kompetisinya ya jadi sedikit sekarang kan, artinya nggak akan ada 17 pertandingan, nggak 17 ya. Ada. Bakal sampai ke final juga, jadi nggak bakal 17 di UEFA Europa League. Kan juara terbanyak FA Cup, masa minimal ada satu gelar lah ya apa tahun ini. Jadi kalau gue pikir ya itu tadi faktor Coutinho itu banyak yang membuat dia nggak dilirik oleh klub-klub lain. Sama satu lagi, yang nolak, Apa itu? yang tidak nolak langsung ya Arsenal. Karena yang lain langsung nolak. Chelsea langsung nolak, ditawarin itu bahkan Udah penuh gantinya. Chelsea itu. Karena gajinya juga. Iya, Iya, iya. Karena gaji juga dan posisi dia akhirnya ditanya juga. Biasanya kan gitu. Kalau double position di perusahaan manapun juga pasti ya lu ngapain gitu dua posisi gitu. Dia dua orang di satu posisi. Ya, lagi-lagi soal efektivitas lagi nah. Kayaknya Bu Mehat pengalaman ada efisiensi di perusahaan ya kan. Ya, oke, tapi kita ngelihat apakah nanti ini benar-benar situasinya mungkin terjadi atau emang cuman angin berhembus belaka terkait pertukaran antara Auba dan juga Coutinho. Oke, sekarang kita akan melihat, tapi kalau dari jebretnya menurut kalian siapa yang lebih diuntungkan jika pertukaran ini benar-benar terjadi? Auba ke Barca atau Coutinho ke Arsenal? Kita lihat, oke. Arsenal jelas. Enggak lah, enggak juga kan rugi bayar gajinya. Kalau di Barca numpuk dong. Oh, iya, iya. Emang udah nggak Aguero, dikasih? Ansu Fati ya kan? Aguero aja belum bisa didaftarin Iya. sekarang kan. Oke, ini sekarang kalau ngomongin gosip, ini mungkin kita ngomongin yang gosip tentang Munchen dulu. Ini kita selalu ingin bergosip, kapan sih Munchen bisa jatuh gitu kan? Kalau buat orang-orang yang pencinta sepak bola yang Kayaknya akan netral, pengennya ngeliat ada angin baru, ada kekuatan baru yang bisa melawan Munchen. Tapi dengan sekarang melihat awal musim dan juga pramusimnya Munchen yang kurang halus di bawah Nagelsmann, kalian melihat ini akan ada perubahan besar nggak sih dari Munchen? Maksudnya dalam arti Munchen yang sekarang mungkin akan ada sedikit tarik gas, rem sedikit dengan pelatih barunya. Ini yang 4 pertandingan pertama kan uji coba ya. Iya, betul. Off season. Colin, ya. Yang harus digarisbawahi ya kalah 0-3 lawan Napoli. Kenapa? Karena semua pemain udah main itu kan. Iya. Yang 3 lagi kan mereka banyak pakai pemain cadangan. Itu pun ini Pavard udah main, kemudian terus cedera lagi, terus Gnabry juga udah main, Lewandowski udah main, mereka kalah 0-3. Kemarin pada saat 1-1 itu Pavard nggak main. Ini pertandingan berikutnya di lawan Dortmund ini kan Pavard juga akan kembali nggak main. Jadi kalau gue pikir Nagelsmann ya belum menyatu aja dengan Bayern Munchen. Gimana kalau Bung Men lihat sekarang Nagelsmann ini kan begitu dipuji-puji sebagai pelatih muda yang sangat berbakat dan bahkan dulu dibilang the next Mourinho, juga dibilang prodigy baru di dunia pelatih karena masih muda banget dan bahkan dia karirnya sangat melesat. Tapi sekarang dengan melatih Bayern Munchen apakah bakal semulus yang orang bayangkan ketika dikasih pemain bagus, wah ini bakal melejit nih Nagelsmann, gimana? Dia ngantisipasi jadwal-jadwal tahun genap. Itu satu hal karena di Ada Piala Munchen Afrika saat ini ya? ada 14 pemain yang baru sekarang itu bahkan baru 6 pemain yang gabung setelah pertandingan pertama lawan Gladbach. Nah ini dia nggak antisipasi karena maklum lah Leipzig nggak begitu banyak mengkontribusi di tahun-tahun genap pemain-pemainnya seperti Munchen yang saat ini. 8 pemain bahkan dari Jerman itu baru gabung kemarin kan. Yeah. Nah ini PR juga, dia nggak gitu cukup fit.
Kemudian juga kemarin kan sebenarnya ada jadwal mereka juga untuk turnamen. Padahal Jerman udah kesingkir dari jauh-jauh hari ya dibanding 16 Inggris. besar, Dibanding ya. Inggris kan final masih udah main kemarin. Lawan Inggris kan tersingkirnya Iya kemarin kan. makanya. Padahal main Inggrisnya kemarin Luke Shaw, Jack Grealish udah Tapi main klausulnya kan. gitu Ji. Jadi ya punya jatah libur tuh 3 minggu. Nah 3 minggunya itu nggak tepat karena Euro mundur kan. Iya, iya. Nah ini dia ngantisipasi ya maklum lah pelatih yang masih ya baru naik kasta lah gitu. Jadi ini juga dia kaget di situ. 14 pemain yang baru gabung sekarang, terus juga diuji coba tadi agak acak-acakan ya permainannya. Dan termasuk juga lawan Gladbach kemarin juga ya beruntung lah ya karena mereka ketinggalan dulu kan Iya, sebelum betul. akhirnya Iya, 1-1 ya. sama. Nah kalau Gitu. melihat salah satu penantang yang mungkin kembali pasti diharapkan menjadi pesaing kuatnya adalah Dortmund yang kemarin juga bisa menang di partai pertama dengan ntar malam nih juga ada Super Cup Jerman ya antara Dortmund Super dan Cup, juga ya. Bayern Munchen. Nah, kalau kita ngeliat sedikit dari Dortmund yang juga kemarin menang dan juga Haaland yang terus disorot nih udah kayak 2 monster, gol udah kemarin kayak ya. robot, udah kayak Haaland tim gitu kan. Menurut dengan kematangannya apa sekarang dia bisa mengangkat Dortmund untuk bisa minimal lebih ketat lagi lah daripada musim lalu. Ya harusnya bisa, tapi gue juga nggak terlalu yakin dengan Bundesliga, kompetisi yang panjang ya, konsistensi sangat diperlukan. Betul. Pasti adalah mereka harus tetap adaptasi dengan hilangnya Jadon Sancho ya. Tapi kalau kita bicara tim yang sekarang Super Cup ini satu-satunya kesempatan Dortmund untuk bisa mengalahkan Bayern Munchen karena head to head mereka di Super Cup kan juga nggak terlalu jomplang ya. Iya, iya. Artinya 4 kali Bayern Munchen menang, 3 kali si Dortmund menang. Tapi kalau kita bicara 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi kan 5-5-nya dimenangkan oleh Bayern Munchen. Jadi Ya. gue juga nggak terlalu yakin ya ini kesempatan ini di pertandingan one off kayak gini lah buat di Piala Super kayak gini. Kalau di kompetisi dengan jenjang yang panjang itu ya gue tetap nggak yakin dengan Dortmund. Kalau melihat dari taktikalnya Marco Rose dan juga Nagelsmann, menurut kalian akan seperti apa nanti malam? Itu bakal banyak banget terjadi gol. Bakal banyak gol Yang ya? pasti ya, karena terakhir di Super Cup tahun lalu kan ketemu juga nih 3-2 skornya. Terakhir kali ketemu juga di Bundesliga 4-2. Iya. Terakhirnya lagi ada 3-1. Jadi bakal banyak terjadi gol, terutama kita kan juga sempat dengar-dengar kabar Lewis itu sebenarnya udah dipaketin sama Abramovich ketika Haaland gagal ya. Prosesnya begitu lambat ya karena presiden dari Dortmund sendiri, Kehl ya, Sebastian Kehl sendiri, legend dari Jerman sendiri, dia jual mahal. Angkanya udah 160 dinaikin 10 juta sama Abramovich karena Abramovich kan anti ditolak dia. Iya. Pokoknya kalau penolakan dia tambahin lagi. Nah, akhirnya dia buntu di Haaland, opernya ke Lewandowski dan kebetulan Munchen itu ngasih offering loh. Tidak ada penolakan 60 juta waktu itu. 60 juta euro. Nah, ini yang membuat Lewandowski juga mikir, wah, nih Nagelsmann punya rencana lain nih dengan karir dia terutama dengan apalagi usia dia kan besok tahun ini ya 33 tahun Mau gitu. Jadi regenerasi ya? ya ini juga kondisi-kondisi yang membuat mungkin nanti akan jadi kondisi yang kritis lah ya terutama buat Munchen terutama masa depan Nagelsmann pasti nggak mau lah dibawa bayang-bayang dari Hansi Flick, dia mau better dari Hansi Flick. Dan itu juga harus dibuang tuh pemain-pemain yang identitas itu benar-benar Hansi Flick. Tapi kalau kita ngelihat kemarin Sancho yang memang tahun lalu sama Haaland bisa begitu nyetel, kemarin kan sekarang ada opsi lain dan ada Reina di sana, ada si siapa Hazard adanya yang kemarin bahkan juga lebih bersinar di Torgan, Eropa. ya. Menurut kalian berarti Sancho ini kehilangannya nggak akan terlalu dirindukan kan sebenarnya dengan posisinya? Enggak akan terlalu, terutama pertandingan one off kayak gini ya, enggak Oh, iya. terlalu. Tapi itu tadi mereka akan ketemu 2 kali lagi di Bundesliga. Itu intinya adalah 2 pertandingan di Bundesliga itu dan konsistensi Bayern Munchen kalau berhadapan dengan klub-klub lain yang deket-deket dengan mereka ya untuk mengganggu. Karena sering bukan Bayern Munchen yang ganggu ya, sering juga ada klub lain yang juga ganggu Dortmund. Iya, Itu iya. yang dan konsistensi itu yang dimiliki oleh Hansi Flick ya. Nggak tahu kalau Nagelsmann sekarang. Ya. Nah ini kemarin-kemarin pun kita juga sempat lihat sebenarnya Munchen telat panas itu bukan musim ini aja gitu kan. Di musim lalu juga sempat begitu, di eranya siapa dulu yang si Kovac juga sempat begitu. Cuman ya. pada akhirnya di tengah dan akhir langsung dibalap dan jadi liganya Munchen gitu. Kalau menurut kalian apakah musim ini akan lebih berbeda dengan sekarang pemain-pemain Munchen juga udah banyak yang lebih berumur dan juga dari pelatih baru atau akan lebih ketat termasuk ada Leipzig di sana kan dan Leverkusen juga di sana? Kalau dilihat ini trennya juga agak variatif ya. Bahkan Leipzig itu sampai musim lalu ya akhirnya runner up itu kan juga butuh beberapa Spieltag ya, beberapa Betul. pekan dia untuk bisa ngejar. Nah, Munchen Gladbach iya, Leverkusen mungkin akan menjadi batu sandungan. Nah, PR-nya dari Munchen dia sebenarnya untuk meremajakan tim tuh masih belum. Oke. Nagelsmann sendiri kalau ngomongin di kamar ganti lagi-lagi ya, ini pengaruhnya juga cukup
dipertanyakan. Dia belum ada background gelar juara loh. Benar. Sementara pemain-pemain itu pemain-pemain bintang semua. Ya, dan dia masih muda banget. Dan bukan pelatih yang memang dari pemain ataupun juga pelatih dari Nah, CV itu juga besar, yang bikin beberapa pemain, yang terutama yang pemain-pemain seperti Manuel Neuer ya, yang memang betul-betul dia udah nggak bakal digantiin kalau dia nggak patah aja kakinya. Ya. Nah, ini yang dia harus melakukan pendekatan psikologis dulu nih, Ji. Nah, sementara kan jadwal karena mau nanti Piala Dunia 2022 nih pasti akan berubah nih, agak padat. 34 pertandingan buat Bundesliga akan cukup padat dan Nagelsmann pasti akan kerepotan nanti. Oke, kalau dari sosok Haaland sendiri menurut kalian ini akan menjadi musim penentuan dia, musim terakhirnya, karena tahun depan kan katanya harganya akan turun kan? Atau menurut kalian ya Haaland should stay di Dortmund lebih lama karena belum tentu juga dia ke klub lain bisa langsung melejit juga. Menurut kalian akan seperti apa musim ini? Kalau gue bilang dengan sudah hilangnya Jadon Sancho, gue rasa akan dipertahankan ya dengan Dortmund. Tapi itu tadi, siapapun yang ingin Haaland, kalau misalnya Abramovich yang ingin Haaland kan biasanya dia melakukan segala macam cara. Ya, sebelum tahun depan lebih murah dan semua akan berebut ya. Iya, betul. Dan gue rasa ya, kalaupun dia nggak pergi di 2 minggu ini menjelang deadline transfer Ya, akhir Agustus dia akan ya. pergi di bulan Januari ya, bisa aja. Bisa, dia pergi bisa. di bulan Januari. Jadi kemungkinan itu tetap ada karena Chelsea kan akan melihat ya. Tapi kalau udah beli Lukaku, masa Chelsea masih mau sih ngeluarin duit 100 jutaan lagi? Siapa tahu dia pengen kumpulin seperti halnya PSG ngumpulin semua pemain. Dia punya uangnya kok Iya segala sih. macam itu. Bedanya mungkin Chelsea nggak punya banyak perusahaan ketiga perantaranya. Sarkas. Gimana kalau Bung Her lihat? Kalau gue lihat justru ini transfer kan masih panjang ya. Ya. Kita sampai Akhir Agustus Agustus ya. Betul, Mino Raiola sama Haaland itu masih wait and see. Karena nanti akan ada triangle effect. Ya. Kylian Mbappe udah menyatakan iya. Berarti PSG akan punya uang. Nah, dia menunggu di momen itu tuh. Karena Kylian Mbappe nampaknya juga setelah Madrid satu musim ya, puasa, transfer. Nah, Carleto nih akhirnya punya opsi nih. Dan angkanya juga Mbappe nggak gitu mahal banget. Nah, ini kemungkinan PSG akan 150. Nah, terus ditambah tadi hasil pertandingan di game week pertama Manchester City. Oke. Butuh striker. Harry Kane kan mau atau enggak nih, setelah kemarin sempat 3 kali di latihan dia off, ternyata di sebelum pertandingan dia datang. Nah, ini juga bikin negosiasi agak alot nih. Mau bertahan apa enggak sih? Nah, mungkin Manchester City juga bisa banting setir ke Jadi Haaland. apa? Jadi tukang apa? Jadi tukang jualan pemain kan? Jadi Haaland, jadi ngincer Haaland, bisa jadi. Nah, ini Dengan wait and see. Nah, makanya gue bilang sampai nanti butuh bursa transfer, bukannya tidak terjadi, bakal terjadi karena Mino Raiola pasti menunggu momen yang tepat. Masih berani ngeluarin 140 juta setelah kemarin beli Grealish 100 juta abang-abang dari Villa Kecil itu, itu. Ji, kecil lah. Iya, bisa aja. Kecil itu, Ji. Sorry, tadi gue pikir Karena- si Ben mau bilang gini nih. Apa? Kane akan dibeli City, Ya. Haaland ke Spurs. Gue tadi mau gue tadi pikir dia mau Itu Arsenal kapan main di Eropanya, Mas, nanti. Makin sulit nanti. Tapi menurut kalian musim depan yang ketika Haalandnya sudah harganya turun, menurut kalian udah waktu dicabut atau menurut kalian Harganya tetap sih stay nggak dulu? turun, Ji. Term of payment-nya pasti term of payment, ya. akan diatur. Seperti juga ketika Lionel Nggak, kan Messi. ada klausulnya katanya akan jadi turun jadi 86 juta masa di musim panas. Nggak mungkin, karena masih ada 3 atau 4 klub yang masih berminat sama Haaland. Oke. Cuma term of payment waktu Lionel Messi kan gitu juga. Oke. Untuk perpanjang di Barcelona dia juga ada klausul kontrak yang ternyata dicicil. Nah, ini yang bikin ada masalah nih. Nah, ini juga bisa terjadi di Haaland. Dia bakal ada beberapa term of payment yang beda pasti karena faktor pandemi ini. Tapi dari tadi kita nggak henti-hentinya walaupun ngomong Munchen, ngomong juga Dortmund pasti menyebutkan nama Chelsea dan Abramovich, ini jadi bukti bahwa DPI selalu memberitakan Chelsea walaupun nggak ada pertandingannya. Tapi kita akan ngomong lebih banyak soal Chelsea dan pemainnya yang juga baru cabut ke Liga Italia, tapi setelah yang satu ini bersama Podcast FC. Tapi bang, gue mau nanya deh bang, kan lo sama Nanya mulu, ini acara apa sih? Ini talk show. pengalaman lo yang paling the best banget selama jadi jurnalis. Gue mau nanya deh sama Mardel. Del, kenapa sih lu kalau ada bagian ngomong yang biji, itu gue tuh evaluasi gue. Gak taunya pas di situ di switch, gue tetep yang di depannya pemain-pemain Liverpool. Masya Ya lu bayangin loh, belakangnya ada, Merinding walaupun gua. nggak semua ya, Iya. tapi ada James Milner ya. Malah gue paling ngefans kan sama Milner. Tapi gue punya cerita yang lebih gila. Apaan bang? Nah, gue juga fans sama David Beckham.
Iya yang itu, habis itu udah gua kejar, gua rest area. Di rest area dia turun kencing. Karena jauh banget kan. Nggak ada yang tahu itu Paul Scholes. Ntar Power Scholes-nya bingung, dimintain duit abisnya gitu kan 2.000. Iya apaan nih? Dia mau cerita. Oh iya. Tapi lebih menarik cerita Paul Scholes kan. Kalau mainnya kayak oh ya, itu dia podcast FC bersama Vino, Afif, Madel dan juga Pasio yang bertemu para idola ini lagi tadi nungguin iklan pada ngomongin peluang Arsenal. Gue sedih banget ya Allah, ngomongin peluang Arsenal. Katanya yang mulai nih. menghadapi Lawan Chelsea yang mau kita bahas, kan? lawan City itu udah mendingan degradasi lebih awal. Karena kita mau bahas Chelsea ya kan. Ngomongin Chelsea nih, tapi kemarin udah banyak yang ngeluh karena nggak dibahas ya, karena kan Chelsea kemarin menangnya juga meyakinkan, sepertinya juga nggak ada PR. Chelsea itu bagus. Lihat Instagram gue, emang kita dukung Chelsea juga kok sebenarnya. Oke. Ini ngomongin Chelsea, ada isu terbaru sebelum kita ngomongin Tammy Abraham yang sudah di Lego. Ada soal Jude Bellingham yang dari Dortmund katanya juga diincar sama Chelsea untuk menambah rotasi di lini tengah. Ini pemain yang begitu muda dan juga baru setahun di Dortmund yang namanya juga melaju. Walaupun kemarin masuk timnas buat Euro, tapi kan lagi-lagi ketika dia sudah disekolahkan keluar pemain Inggris untuk balik ke Inggris lagi, ini akan sebuah perjudian yang mahal gitu kan. Menurut kalian seperti apa itu? Itu gue nggak yakin, nggak terlalu yakin karena harganya akan sangat mahal. Jadon Sancho 70 juta Iya kan. betul, dan ini juga gue nggak tahu lah Inggris yang belum terbukti juga sebenarnya Jude Bellingham ya, kecuali main di Bundesliga itu pun nggak juara, tapi kalau harganya terlalu mahal ya nggak terlalu yakin bahwa dia akan musim ini, dan harganya kan mungkin dengan dia makin baik kan akan lebih tinggi di tahun Minimal 50-an lah, standar 50 betul, lah. Betul. Terus usianya juga masih muda, sekolahin aja dulu lah kalau gue bilang ya, nggak terlalu terburu-buru dia harus masuk. Dan lagian Chelsea lini tengahnya juga udah cukup banget ya. Iya. Nggak akan. Udah cukup bagus, ada Jorginho kemarin pemain juara Eropa, ada Kante di sana, ada. Mungkin karena faktor ini juga Ji, kuota bermain di Eropa juga. Seperti misalnya di Real Madrid itu akhirnya Takefusa Kubo harus dilepas kan karena kuota pemain non Eropanya itu kan. Non Eropa ya. Ansu Fati namanya. Vinicius Junior sendiri kan dia lagi proses 2 kewarganegaraan, salah satunya Spanyol. Nah, nampaknya juga faktor ini juga nih. Karena kalau kita lihat di tengah dari Chelsea kan ada Kovacic. Terus ada Jorginho. Ini yang non ini Eropa ya? Non Inggris ya? Sorry. Non Inggris karena mereka udah keluar dari Jorginho ya kan, Jorginho terus Emerson ya kan. Nah, ini juga PR nih kalau main bareng. Mungkin juga faktor itu ditambah kalau di Eropa tuh ada negara induknya ya. Inggris nature-nya. Nah, itu PR-nya tuh. Karena ada Kovacic, terus juga Jorginho, terus Marcos Alonso ya kan. Pulisic juga ada di situ. Nah, ini mungkin nih untuk mengantisipasi itu karena target Chelsea kan tahun ini double ya, lokal sama interlokal. Eropa. Apa mungkin karena mereka juga butuh selain main Inggris butuh homegrown player karena Tammy Abraham kan juga baru dilepas ke AS Roma nih. Kalau ngomongin Tammy Abraham ini kan sebenarnya dia punya potensi yang mungkin belum ya karena masih muda gitu. Menurut kalian nih apakah memang harus dikasih kesempatan lagi atau emang udah waktunya dia disekolahin dulu atau memang udah nggak ada masa depannya di Chelsea? Datangnya Lukaku juga bikin dia agak mungkin berhenti ya, walaupun Giroud hilang. Giroud hilang seharusnya dia, tapi dia kan akan jadi cadangannya Lukaku, backupnya Lukaku. Tapi kan kalau kita lihat Chelsea juga ada buyback clause kan yang ke AS Romanya. Ini artinya dia boleh beli nanti dengan 80 juta pound sterling untuk bisa membeli Abraham kembali. Jadi ya dilepas-lepas enggak nih sebenarnya. Masya Allah 80 juta, 80 juta. Ya, kecil tuh. Inggris lagi kan. Inggris. Lagi ke Inggris ya itu tadi. Gimana kalau Bung Men ngeliat Tammy? Ya karena pengalamannya Chelsea ya, dia ya berkali-kali ya. Kevin De Bruyne begitu, Mo Salah juga begitu. Dilepas ternyata bagus. Termasuk Lukaku juga. Tapi ingat bukan pemain Inggris. Bukan pemain Inggris. Dan striker lagi, ya kan? Striker langka. Hanya Harry Kane yang punya angka 160 juta euro. Jadi walaupun Harry Kane belum tentu juga bisa sukses di luar sebenarnya itu kan. dia. Makanya PR dari itu ada buyback clause-nya. Cuman masalahnya adalah Tammy ini kan karakternya beda. Kalau kita lihat yang sukses itu karena dia upgrade kemampuannya. Kevin De Bruyne, terus Mo Salah juga ya kan. Ada juga yang flop juga. Ini berarti sekelas Welbeck atau siapa nih? Kan dulu Arsenal punya Welbeck dari MU ya. Enggak terlalu. Dia masih muda ya, 23 tahun dia.
Jadi kesempatannya masih ada. Mungkin nggak jadi kayak Welbeck ya. Harus diusahakan jangan kayak Welbeck ya. Tapi bener tadi, kecuali Kane memang orang jadi pesimis dengan yang namanya nomor 9 dia Ya, di yang Inggris, orang orang sendiri, Inggris ya. karena belum terbukti sama sekali. Tapi kalau kita ngelihat pemain-pemain dari Inggris belakangan yang terjun ke Serie A sebenarnya bisa memberikan kontribusi yang lumayan, termasuk yang dari MU banyak kan, ada Smalling. Karena itu juga dari pas yang- dia banting setir akhirnya setuju Tammy Abraham karena udah ngobrol sama Jose Mourinho kan. Karena kedepannya dia akan coba diasah oleh Jose Mourinho. Pertanyaannya itu begini, Jose Mourinho ini akan bertahan 6 bulan apa enggak sih? Nah, itu jadi pertanyaan. Jadi Jose Mourinho udah punya janji. Bapak sakit hati ya karena Tottenham Hotspur ya. Nanti dia gabung ke Liga Belgia Seri 2, dia berarti harus nyusul dong Tammy Abraham. Jadi programnya kacau kan. Ini dia yang gue kaget juga. Tammy Abraham kan sebenarnya dia mikir-mikir kan. Dia mau milih tetap di home groundnya, di klubnya dengan klub-klub lain yang statusnya dia pinjaman, atau dia sekalian hijrah. Karena udah ngobrol dengan Mourinho, dapat klausul kontrak itu, makanya dia mau. Cuman pertanyaan itu tadi tuh. Kalau dari polling dan segala macam kan ya nggak bakal bertahan lama lah, apalagi uji coba juga nggak terlalu bagus gitu Mourinho kan. Udah gitu di kartu merah Mourinho kan. Udah itu kartu merah, terus besok nih lawan Conference League lawan Trabzonspor lagi kan. Lolos apa enggak itu juga PR juga. Tapi gue sedikit sebelum menanya peluang Serie A, Bung Ben sebagai fans Tottenham adalah tim yang kemarin marah Mourinho dipecat sebelum final. Oh enggak, atau gue justru setuju. Padahal mau final. Gue setuju, Ji. Daripada pakai Ryan Mason di final? Nah, itu dia kagetnya kenapa? Mendingan sekalian asisten pelatihnya. Siapa asisten pelatihnya waktu itu? Kan juga nggak jelas juga. Ikut juga sih. Ya kan, ikut dipecat juga kan satu kosong gerbong. langsung lokernya. Iya kan. Berarti kemarin tim yang setuju Mourinho dilepas. Setuju gua. Ya makanya itulah Tottenham nggak juara ya, karena fansnya juga setuju. Kita ngomongin Serie A mungkin Tahun dari ini, Ji. Juaranya tahun ini. Juara tahun depan. Juara piala itu Kerbo ya. Kita ngomongin sedikit soal Serie A Italia. Tadi gue debat sama Nico soal AC Milan dan Inter Milan. Kalau menurut kalian dua tim Milan ini menurut kalian apakah bisa bersaing di papan atas lagi bersama Juventus? Setali dua ulang. Setali dua ulang. Atau akan menjadi Juve sentris lagi dengan adanya Allegri sekarang? Tadinya gue pikir Inter akan bisa ya. Kalau Milan sih udah jauh-jauh, gue kan dari awal-awal udah bilang ya Milan susah tahun ini buat mengulang 4 besar lagi. Masuk balik ke zona Liga Champions. Apalagi kan dia masuk di... Karena. Loh. Yang pergi dan yang datang itu... Nggak sebanding, jauh lah gapnya ya. Iya. Orang bisa bilang, Giroud datang, Giroud ke Chelsea juara. Nggak percaya juga kalau dia ke Milan akan jadi juara. Soalnya lu pernah merasakan Giroud di Arsenal nggak juara-juara gitu kan. Ya juaranya FA Cup doang. Dia dari Montpellier ya kalau nggak salah ya. Montpellier ya. Gue nggak terlalu percaya bahwa itu. Tapi Inter juga kan sekarang dengan hilangnya Conte, terus hilangnya Lukaku. Ada Hakimi juga. Belum tentu Lautaro juga nggak hilang nantinya. Ini juga gue jadi nggak terlalu yakin kalau mereka, tapi kalau dibandingin dua-duanya, Inter lebih punya peluang untuk bersaing dengan Juventus dan yang lain-lain untuk masuk ke zona 4 besar. Gimana Bung Ben ngeliatnya? Pas banget nih. Kalau gue ngelihat justru Milan yang punya kans. Kenapa? Karena gue nggak yakin Simone Inzaghi bisa. Levelnya nggak di situ. Lu tuh salah. Kita siap panggil Jebretim nanti kalau misalkan ternyata Milan yang ada di bawah Inter, kita serang nanti Bung Ben bareng-bareng. Padahal di musim lalu Bung Ben diserang gara-gara kata-katain Milan. Sekarang dia dukung Milan karena untuk mengembalikan hubungan dengan Jebretim. Cukup dekat lah sama Interisti, sama Inter Klub Indonesia dekat. Gua kemarin juga pas ada Scudetto juga salah satu. Cuman ini real loh. Itu kesalahan Inter kenapa Simone Inzaghi. Karena kan ya emang nggak ada pilihan lain. Pilihannya kan pertama dia nyari pasti pelatih yang murah dan udah lebih kenal Serie A. Emang pilihannya siapa lagi coba? Ya bisa Conte ya kan? Conte kan udah nggak, artinya gini. Ini kan ada skenario yang lebih dahsyat sebenarnya ketika transfer tidak berjalan, efisiensi, hutang segala macam. Nah, ini yang cukup berat. Nah, Simone Inzaghi sendiri itu pelatih yang akhirnya dia sebagai allenatore yang terima dengan kondisi apapun. Betul. Ini yang nggak dimiliki oleh Conte. Nah, ini kan sebenarnya gue pesimisnya kenapa akhirnya kondisi ini betul-betul datang ke Inter gitu loh. Tapi kan Inzaghi dengan Lazio yang terima apa adanya udah lumayan kemarin berapa kali ini kondisi yang berbeda, dapat Coppa Italia, dapat bisa naikin Lazio juga ke papan tengah gitu dengan kondisi pemain yang kita nggak ada tahu sekarang siapa. Ada sekarang kan masih ada Barella, banyak lah pemain-pemain ya, Inter artinya sekarang. pemain-pemain yang lebih kelas Bagus, dunia ya, ketimbang pemain-pemain ada di Lazio. Ya, artinya harusnya lebih bagus dong dengan disuntikin pemain-pemain kelas dunia. Nah, levelnya si Simone Inzaghi nggak di situ, PR-nya di situ. Oke, jadi menurut kalian Inter atau Milan?
Kalau gue Milan. Gue lebih baik ke Inter. Tapi apakah Inter atau Milan bisa mengusir Juve atau tetap ada di bawah Juve? Enggak, akan dibawa. Akan mendampingi. Jangan akan dibawa Atalanta aja. Aduh, ini mulai ternyata Zona ujung-ujungnya. champion kayaknya Inter enggak deh. Ujung-ujungnya kurang ajar. Jadi kalau menurut kalian Jebret Tim, apakah Inter dan AC Milan siapa yang akan lebih ada di atas klasemen nanti, atau mereka walaupun ada di atas klasemen tapi juga tetap ada di bawah Juve? Kasih komentarnya buat fans Inter, fans Milan maupun mungkin fans Juve yang udah yakin banget dengan ada Allegri. Apa nih? Ada yang masuk-masuk? Terima kasih Bang sudah dukung Milan. Nah, ini dia. Terima kasih Mas Gita udah dukung Inter. Tapi ujung-ujungnya dukungnya Gue Juventus. realistis. Enggak, tapi kita harus realistis. Ini lebih membuat Serie A harus lebih sehat agar Juve nggak lagi-lagi mendominasi ya. Tar dulu J. Ini kan belum transfer bakal ada lagi Iya, loh, iya. walaupun Inter datangin beberapa pemain, tapi gue nggak yakin pemain-pemain yang udah ada di Inter, ya nggak kok? Betul. Tuh. Kita lihatlah Mas Inter Tottenham. Loker-lokernya akan dicuci. Ya nanti. ini sama aja kayak kita nggak yakin Tottenham akan ada di 4 besar musim ini. Oke, thank you Jebret Tim yang udah Langsung nonton di-close, hari ini. langsung di-close. Harus subscribe dan juga like dan pastinya nonton DPI besok. Thank you GeForce untuk supportnya. Bye bye.